Bu, hadirin hadirat jamaah majelis ta'lim dan muzakarah Mushola Al-Makmur, semoga kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, barokah, ismah, inayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di kesempatan pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dalam waktu yang sangat singkat ini perlu kita maklum bahwa saat ini kita sudah berada di bulan Sya'ban. Insya Allah 1 minggu yang akan datang, tepatnya 7 Maret, yaitu hari Selasa, masuk malam Rabu, ketika kita terdengar suara azan maghrib, maka saat itu udah masuk tanggal 15 daripada bulan Sya'ban. Nah, saat itu kita dianjurkan untuk menghidupkan malam yang disebut tanggal 15 bulan Sya'ban atau yang dikenal dengan nisfu Sya'ban. Nah, ketika kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut yang bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi memang ada manfaat dan dasarnya, ya kita disuruh menghidupkan malam nisfu Sya'ban yang dimulai sejak maghrib. Kenapa maghrib? Karena maghrib sudah masuk, yaitu malam. Ya, jadi kalau udah maghrib tuh udah malam namanya. Malam terus isya sampai terbit fajar. Nah, pada malam tersebut diharapkan kita untuk menghidupkan ya malam tersebut, karena Nabi yaitu melakukan hal itu. Banyak hadis-hadis yang menjelaskannya. Nah, mudah-mudahan kita nanti pada malam Rabu, tepatnya tanggal 7 Maret Selasa malam Rabu, kita bisa kumpul kembali di tempat yang mulia ini, sehingga mudah-mudahan banyak ya hal-hal yang sangat baik yang manfaat kita laksanakan. Karena yang pertama, dengan baca surah Yasin kita mohon sama Allah supaya kita diberikan rezeki yang berkah. Nah, itu kan penting, rezeki itu penting, dan bahkan bukan sekedar rezeki, kita minta Allahumma inni as'aluka rizqan halalan thayyiban mubarakan. Jadi kita minta rezeki yang halal yang berkah. Mudah-mudahan dengan rezeki yang halal yang berkah kita bisa ya lebih gampang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang dikasih rezeki tapi lupa sama yang memberikan rezeki. Coba kita lihat Bapak Saudara, banyak setiap hari dicari rezeki, padahal rezeki mah nggak perlu dicari karena memang Allah udah kasih, cuma tinggal bagaimana caranya menjemputnya. Tetapi banyak yang salah, mereka mengejar rezeki ya, namun ya yang memberikan rezeki seringkali dilupakan. Nah, ini jangan ya, jadi kita semakin dekat kepada pemberi rezeki. Siapa? Ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, wahai zat yang maha pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian setelah itu kita minta supaya dipanjangkan umur. Panjang umur perlu, tujuannya buat ibadah. Sehingga ada dalam salah satu doa, Allahumma tawil a'marna ya Allah fi ta'atillah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat kepada Allah. Boleh kita minta panjang umur, kan umur udah ditentuin, boleh. Karena tidak ada yang bisa merubah kecuali doa, dan yang merubah itu siapa? Ya Allah. Allah bilang ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepada saya, pasti akan saya terima. Apalagi di malam nisfu Sya'ban, pintu langit terbuka, ya kebaikan-kebaikan sedang dibuka. Mudah-mudahan doa-doa umat Nabi Muhammad saat itu dikabul.
Ya, sehingga dengan panjang umur kita bisa gunakan buat ibadah. Khairun nas man thala umruh wa hasuna amaluh. Manusia yang terbaik adalah manusia yang dikasih umur panjang, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Kita gunakan buat apa? Untuk selalu ibadah kepada Allah. Tiada hari tanpa ibadah. Ya, mencari ridho Allah. Jadi kalau kita selama ini misalnya kerja, tujuannya bukan nyari duit, tapi kerja itu untuk ibadah. Kalau kita punya toko, buka toko, bukan mau nyari duit, tapi tujuannya mau ibadah. Kita ke impres, bukan mau nyari duit, tapi tujuannya mau ibadah. Kita ke sekolah, ya tujuannya bukan untuk mendapatkan gaji bulanan, tetapi untuk ibadah. Dan semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, kita tujukan buat ibadah. Nah ini ya, sehingga apapun yang kita lakukan tidak akan menjadi ya satu bentuk kekecewaan ya kalau kita nggak berhasil. Coba kalau kita tujuannya ke Bayoran mau nyari duit, ya akhirnya nggak ada duit di sana. Ya, nah akhirnya pulang kecewa. Ya, dari impres kagak berduit sama sekali, kecewa. Jangan. Jadi tujuan kita ke impres pagi-pagi, ya ke Cipulir mau ngapain? Mau ibadah. Iya, pokoknya mau ibadah. Ya, insya Allah. Entar dapat pelanggan mau enggak, itu mau ibadah. Sehingga pulangnya tetap dapat ganjaran pahala. Itu kalau kita panjang umur, kita niatkan buat ibadah. Ya, khairun nas man thala umru hasuna amalu. Sebaik-baik manusia orang yang dikasih panjang umur dan dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Nah, kemudian yang terakhir diminta apa? Minta supaya nanti ketika meninggal dunia, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah, karena tidak ada keberuntungan seseorang kecuali pada saat meninggal dunia husnul khotimah. Siapapun dia, orang kaya, orang miskin, orang berpangkat, orang tidak punya pangkat, orang yang punya nama, dan yakin semuanya punya nama. Ya, ini di sini yang hadir punya nama semua. Ya, nah itu insya Allah ketika meninggal dunia, maka meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, itu adalah yang terbaik. Nah makanya kita minta tuh ya baca surah Yasin yang ketiga dengan tujuan nanti pada saat kita meninggal dunia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena yang namanya manusia tidak akan yang kekal, tidak ada yang hidup selama-lamanya, sehingga kita perlu minta ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Itu Bapak Ibu Saudara. Nah untuk memperkuat mendapatkan 3 macam tersebut, diperkuat lagi nanti masuk Ramadan kita puasa. Nah puasa itu kan salah satunya untuk apa? La'allakum tatakun, supaya kita nanti dapat rezeki yang halal yang berkah. Kemudian ya kita dipanjangin umur, kita isi untuk taat kepada Allah, dan pada akhirnya kita tinggalkan dunia yang fana ini ya dalam keadaan husnul khotimah. Nah nanti direkat dengan ibadah. Di antara ibadah itu apa? Puasa, sholat, puasa, dan amal-amal ibadah yang lainnya. Sholat tiap hari. Ya, jadi kalau kita pengen selalu ingin baik hubungan kita kepada Allah, sholat jangan sampai kita tinggalkan. Mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kembali lagi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini ayo benar-benar kita laksanakan. Ya. Nah kemudian ada lagi yang tidak kalah pentingnya, puasa Ramadan. Nah makanya setiap tahun datang tuh yang namanya bulan Ramadan. Jadi kalau tidak ada bulan Ramadan Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang manusia selalu jauh dengan Allah, pikirannya selalu dunia. Ini kita yang sering dihadiri majelis ilmu aja sering diingetin. Ya, coba kalau kita jarang hadiri majelis ilmu, udah semakin jauh dengan akhirat, semakin jauh dengan ya Allah, yang ada dunia saja. Makanya beruntung para talibul ilmi, para pencari-pencari ilmu di mana saja dia ngaji, tapi pasti dalam majlis taklimnya
semua guru-gurunya mengajarkan, ayo dekat sama Allah, ingat sama akhirat. Sebab ya kalau kita urusin dunia aja, dunia nggak akan selesai-selesainya. Banyak orang yang terlalu sibuk dengan dunia, akhirnya ditinggalkan itu dunia, yang dikumpulkan itu dunia, tapi tidak ada yang dibawa, Bapak Saudara. Paling-paling orang kalau mati yang dibawa apa? Kain kapan. Betul apa betul? Betul. Nah makanya kita kalau suka dihadir majelis ilmu, minimal sama guru-guru kita diajarin, ingat sama akhirat, jangan dunia mulu. Ya, dunia boleh tapi akhirat lebih penting. Wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi akhirat nilainya lebih bagus dan lebih kekal. Makanya kita kalau yang hadir begini kayak orang benar semua. Iya. Ya, karena kita sering ya mendengarkan firman-firman Allah, hadis-hadis Nabi, makalah para ulama. Coba kalau kita jarang hadir di majelis ilmu, udah yang ada dunia. Makanya disitulah pentingnya ada Ramadan. Dari 1 tahun 12 bulan, maka Allah sayang sama kita sebagai hamba-hambanya, dikasih Ramadan. Orang kalau Ramadan Pak, kadang-kadang ada yang tak pernah sholat di masjid, di musola. Kalau Ramadan ada. Betul. Tapi jangan dikata papa. Ya, ini kita kadang-kadang kan ada aja usil, tumben. Lah besok kita datang lagi. Ya, biarin. Alhamdulillah. Ramadan bawa berkah. Ya, kadang-kadang ada orang, ya Allah, dekat sama masjid, dekat sama musola, enggak pernah itu datang ke masjid, ke musola, dilewatin mulu. Lah puncak yang jauh banget, macet lagi, lah datang dia ke sono. Ya, tapi saat Ramadan didatang juga. Alhamdulillah. Itulah Allah kasih rahmat, kasih sayang buat hamba-hambanya. Banyak orang yang kagak pernah sholat Bapak Saudara, tapi pada masuk Ramadan dia sholat. Ada yang baru beli peci sekarang, ya, emang bener, ya nggak pernah pakai peci dia, ya beli peci kebayuran, ya akhirnya dibilang udah beli peci, iya mau Ramadan, kemarin belum pernah pakai peci, nah seperti itu, nggak apa-apa, bagus, makanya dia terpanggil, Masya Allah, itu manfaatnya Ramadan. Banyak orang yang tak pernah memakai jilbab, ya orang-orang perempuan yang kadang-kadang pakaiannya Masya Allah susah, ya kita ya kasih taunya. Tapi masuk Ramadan dengan kesadarannya, dia berjilbab, dia rapi, ya nggak pernah sholat duha, masuk Ramadan sholat duha. Nggak pernah sholat berjamaah, masuk Ramadan sholat berjamaah. Ini namanya keberkahan bulan Ramadan. Nah para thalibul ilmi nggak cukup begitu, bukan ikut-ikutan. Kita yang setiap hari selalu mencari ilmu, udah tahu ilmunya, benar-benar istiqomah. Beda ibadahnya, siang harinya qiyam, malam harinya terus kita laksanakan. Jangan penuh bosan. Bahkan semakin kita mau meninggalkan Ramadan, semakin kuat dan mantap. Tuh begitu, bukan semakin kendor, tapi semakin kuat dan mantap. Kenapa? Karena di akhir-akhir Ramadan itu Masya Allah, ya Nabi yang bilang, Nabi kalau udah 10 malam yang terakhir, ya udah ikat pinggang. Ini satu kinayah, satu ya istilah bahwa dia lebih ya menjaga dirinya untuk tidak tidur di malam hari. Ya begitu Bapak Saudara. Makanya yang suka nggak tidur malam hari udah beruntung. Cuma tinggal dirobah. Biasanya malam begadang nonton bola sama main gaplek, ya. Nah sekarang begadangnya ganti sama zikir. Ya kita zikir, banyakin baca selawat. Ya kita kalau bisa baca Quran dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti ya kalau ini kita bisa lakukan, maka kita termasuk ya memiliki hati yang salim, qalbun salim. Puasa kita baik kita lakukan, sholat kita baik kita lakukan, nanti akan memunculkan yang namanya qalbun salim. Hati kita jadi bersih. Memang tujuan kita ibadah kan begitu.
Ya, ini kadang-kadang kenapa kita kok sama Allah kayaknya jauh bener. Ya, sering terlupakan karena hati kita masih kotor. Ya. Makanya Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah, bagaimana untuk mendapatkan hati yang salim? Ya, itu dengan kita sholat, dengan kita puasa, dengan terus kita ingat kepada Allah, kita ibadah kepada Allah. Nah, mudah-mudahan insya Allah ya Allah berikan kita taufik dan hidayah ma'unahnya, sehingga pada saatnya nanti Allah ya berikan kemudahan, kita bisa ibadah puasa di siang harinya dan qiyamul lail di malam harinya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, sehingga kita termasuk daripada umat Nabi Muhammad yang terus istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk perintah melaksanakan puasa Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita baca Fatihah dalam rangka kita tawakuf sementara, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan dan keberkahan, bukan hanya buat kita tetapi kita ingatkan buat orang-orang tua kita semuanya yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus buat orang-orang tua kita, ayah dan ibu kita ya, yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan mereka senantiasa ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayah ibu kita yang masih ada, kita doakan semoga mereka panjang umur, sehat badan ya, dan istiqomah di dalam menjalankan ya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga buat ya keluarga-keluarga kita, ya orang-orang tua kita, para pewakif Musholla Al-Makmur yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang ditulis di dalam yaitu surat ini, yang pertama untuk almarhum Haji Ilyas bin Ali, kemudian untuk almarhumah Haji Alipah binti Ali, kemudian untuk almarhum Bapak Ustaz Haji Atudi bin Haji Ilyas, kemudian untuk almarhum Haji Zaini bin Haji Rausin, kemudian untuk almarhumah Hajjah Ma'ilah binti Ma'id, kemudian untuk almarhum Haji Asmawi bin Haji Aidih, kemudian untuk almarhumah Hajjah Mursinah binti Haji Muhammad Nur, kemudian untuk almarhumah Juriyah binti Muhajar, kemudian untuk guru kita Walid Ki Haji Asnawi bin Haji Muhammad Thohir, kemudian buat guru kita almarhum Bapak Ki Haji Ahpas bin Haji Tobrani Thohir, kemudian untuk guru kita Al Ustaz Haji Marhum Tayyib, kemudian untuk almarhum Ali bin Biuni, kemudian untuk almarhumah Amenah binti ya Majihun ya, dan untuk usul dan puruk mereka, jamaah kita semuanya yang dulunya mereka aktif di sini, sekarang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan maghfirahnya buat mereka semuanya. Al-Fatihata ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah fa yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Shadaqallahul azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kita baca Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan kita doakan kepada kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga musholla yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan dengan sebab kita baca Fatihah Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan kembali badannya sehingga bisa kembali beraktivitas seperti biasa dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca Fatihah sekali lagi. Ya, saya mohon doanya. Insyaallah besok pagi nih habis sholat subuh ya, saya mau langsung berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta, langsung mau menuju kota suci Mekah dan Madinah ya. Jadi mohon doanya besok pagi ya, saya mau langsung berangkat ya menuju Mekah Madinah bersama dengan jamaah. Mohon doanya supaya saya dan jamaah saya dalam keadaan sehat walafiat ya, mereka dikasih kemudahan, taufik, hidayah, ma'unah sehingga bisa ibadah baik di Mekah di Madinah ya dengan sebaik-baiknya. Mulai berangkat sehat, kemudian pulangnya pun dalam keadaan sehat, panjang umur, semuanya dapat ibadah umroh mabrurah dan ziarah makbulah. Nah kemudian juga kalau seandainya di antara kita ada dosa, ada kesalahan, baik yang kita sengaja maupun tidak, khususnya buat pribadi saya, seandainya saya banyak dosa, banyak kesalahan sama bapak, sama saudara, ibu, karena setiap hari Rabu saya hadir di sini, ya mohon dibukakan pintu maaf zahir batin. Kira-kira bapak ibu mau memaafkan dosa-dosa dan kesalahan saya? Amin ya rabbal alamin. Begitu sesama kita. Ini kita semuanya ayo ya lapang dada semuanya. Tidak ada lagi setelah kita tinggalkan tempat ini kecuali kita udah nggak punya dosa, nggak punya kesalahan sesama kita. Hablum minallah kita baik, hablum minan nas kita juga baik. Kira-kira mau saling memaafkan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian saya juga mohon maaf kepada Ustaz Sanwani dan pengurus dan jamaah, mestinya saya dijadwalkan untuk nisfu Sya'ban di Mushola Al-Makmur. Saya udah buat program begitu memang ya, tapi Allah yang kehendaki berbeda. Jadi mohon Ustaz Haji Sanwani dan semua jamaah di sini, saya tidak bisa hadir nanti pada nisfu Sya'ban karena saya masih di Madinah. Mudah-mudahan saya nisfu Sya'bannya di Madinah.
Nah, seperti itu. Insya Allah tahun lagi panjang umur saya di Al-Makmur. Ya, begitu ya Ustaz Sanwani dan jamaah semuanya. Ya, mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan baik. Ya, semuanya akan terlaksana dengan baik, dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita munajat kepada Allah, kita membaca doa wahbah sebagai penutup daripada kegiatan pengajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tansharihu bihas sudur wa tahunu bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'si wan nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim qulubana wa sallim auladana wa sallim ahla baitina wa sallim lil muslimin wal muslimat fil barri wal bahri innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukat tuqa wal huda wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukat tuqa wal huda wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma nawwir qulubana wa nawwir quluba auladina binuri hidayatik kama nawwar al-arda binuri syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik ya Allah fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Barik ya Allah fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Barik ya Allah fi Sya'ban wa ballighna Ramadan bisihha wassalama wal afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ausil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma ardabnahu minat tahlil wat tasbih was salati wat taslim ala sayyidina Muhammadin raufur rahim fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan min nawasilah wa rahmatan min mawhibi fadlik nazilah wa barakatan syamilah nuhdiha wa nuqaddimu ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila hadrati abaihi wa ikhwanihi wa zurriyyati wa qarabatihi minal anbiya wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabati ajma'in summa arwahil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din summa arwahil ulama'il 'amilin wal fuqaha wal muhadditsin wal qurra'il mufassirin wa awliya'il qaumi ajma'in khususan ila qutbir rabbani wal 'arif as-samadani asy-syekh Abdul Qadir Al-Jilani summa ila al-habib Abdul Al-Haddad sahibur ratib summa ila jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina khususan ila ruhi Haji Ilyas bin Ali summa ila ruhi Hajjah Alifah binti Ali summa ila ruhi Haji Atudi bin Haji Ilyas summa ila ruhi Haji